warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Juire, beliau Bapak Dr. Andes Julius Widianto ST. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru beserta karyawan SMK Negeri 1 Juire, dan tentunya yang saya banggakan seluruh peserta didik baru SMK Negeri 1 Juire. Pak, insya Allah nanti ke depan Anda semua menjadi orang-orang yang hebat, Anda semua menjadi orang-orang yang berkualitas, dan Anda semua bermanfaat untuk manusia yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya diamanai untuk menyampaikan materi pembinaan mental agama di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini menurut saya sangat penting. Karena apa? Kalau kita saksikan di sekitar kita sekarang, COVID makin tinggi. Persebaran virus COVID makin tinggi. COVID ini bisa jadi ujian buat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Tetapi COVID ini juga bisa menjadi musibah bagi kita. Jadi kita menjadi manusia harus siap mental. Orang kalau mau jadi juara harus mempunyai mental juara. Orang kalau mau menjadi orang yang pintar tentunya harus banyak belajar. Orang yang mau pengen menjadi anak yang soleh tentunya harus banyak belajar tentang bagaimana menjadi anak yang soleh. Pada kesempatan kali ini, kalau mengingat perlunya kesiapan mental, perlunya pendidikan mental yang baik untuk kalian semua, tentunya mental yang baik didasari dengan iman yang baik. Sepintar apapun kalian nanti, kalau imannya tidak baik, Anda akan jadi koruptor. Anda akan jadi orang yang tidak terarah. Maka mental di sini adalah mental iman, ketebalan iman. Di depan mata kita, pada saat kita membutuhkan uang pada saat ini, di depan mata kita ada uang yang terjatuh. Kalau mempunyai iman yang baik, barang sepele ini tidak mungkin kita ambil, kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita. Itu tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi apa? Uang yang jatuh diumumkan,
sampaikan ke teman-teman yang di sekitar. Maka ketika saya ditugasi untuk menyampaikan pembinaan mental, saya ingat pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a Jibril alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Jibril berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Jadi Nabi Muhammad itu belajar langsung dari malaikat Jibril. Apa pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Yang pertama, "Aishma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesuka hatimu. Uripo sakarepmu. Fa innaka mayyitun. Akan tetapi ingat, nanti kamu juga akan mati. Ketika kita hidup, ketika kita urip, ketika kita itu menjadi orang yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita perbuat dengan hidup kita? Apakah kita sudah mengingat mati? Tentu belum. Ketika kita ingat mati, di saat apa? Di saat tentunya ketika kita ditinggalkan orang atau orang yang meninggal dunia. Itu pun apakah kita bisa mengambil iktibar? Tentu saja kita tidak tahu. Karena apa? Ketika kita hidup mengingat mati, maka kita hidup tidak akan pernah sembrono. Kalau kalian sudah memantapkan diri masuk di SMK Negeri 1 Juring, maka kamu harus mengikuti tata tertib yang sudah ada di SMK Negeri 1 Juring. Kalau kamu sudah diberikan Allah hidup, maka kata Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'buduni, kecuali hanya untuk menyembah kepada. Artinya apa? Kamu dikasih hidup itu tidak cuma-cuma. Kamu dikasih hidup, kalian dikasih hidup, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kamu aisma syi'ta fa innaka mayyitun. Tetapi ketika kita hidup sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik, maka apa yang akan terjadi? Ila liqa'i rabbi, kita tidak membawa iman, kita tidak membawa ihsan, dan kita tidak membawa apa-apa kecuali kita akan menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu pesan-pesan atau nasihat pertama yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya banggakan, nasihat malaikat Jibril yang kedua adalah wahbab man ahbabta fa innaka mufarriq. Wahbab, kowe seneng, kak cintailah, man ahbabta, siapa saja yang mau kamu cintai.
fa innaka, maka sesungguhnya kamu, mufarriqu, akan berpisah dengan yang engkau cintai. Anak-anakku, tentunya kalau ngomong tentang cinta di usia Anda semua ini pasti seneng ngomongin cinta. Dan saya yakin 75% dari kalian kelas 10 ini sudah memiliki pacar. Atau minimal kalian sudah mengerti lawan jenis. Saya hanya mengingatkan, wahbab man ahbabta. Cintailah apapun yang engkau ingin cintai. Sayangilah siapa saja yang engkau sayang. Tetapi ingat, fa innaka mufarriqu. Kalian nanti juga akan berpisah. Anda mempunyai ayah, Anda mempunyai ibu, Anda mempunyai kakak, Anda mempunyai adik yang tentunya tidak mungkin Anda tidak cintai. Saya yakin semua mencintai ayahnya. Saya yakin semua mencintai ibunya. Saya yakin semua mencintai adik ataupun kakak. Atau kita geser ketika kita di bangku SMP, Anda sudah menyukai atau bahkan ada yang sudah pacaran di SMP. Subhanallah, sesuatu di zaman Pak Anam itu tidak ada. Pada usia Pak Anam di SMP, Pak Anam belum mengenal namanya cinta. Tetapi dengan berjalannya waktu, anak SD pun sudah mengenal cinta ya, Mas Mbak ya. Ini sungguh luar biasa. Tapi ingat, yang Anda cintai hari ini, yang Anda sayangi hari ini, kamu semua akan berpisah darinya, cepat atau lambat. Dalam masalah cinta, Allah berfirman, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Firman Allah, jangan kalau kamu membenci sesuatu, jangan berlebihan. Bisa jadi apa yang kamu benci hari ini itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, tetapi janganlah kamu mencintai sesuatu berlebihan. Bisa jadi syarrul lakum, itu buruk buat kamu. Cintailah sewajarnya, bencilah sewajarnya. Tetapi ingat, cintai karena Allah. Tidak boleh membenci. Anak-anakku yang saya hormati, cinta luar biasa. Sering kita lihat di media massa, baik televisi ataupun YouTube ataupun media yang lain. Berapa banyak orang itu tidak memakai akal pikiran. Sebab apa? Sebab cinta. Berapa banyak orang ini tidak memakai hati nurani. Karena apa? Karena benci. Cinta berlebihan berbahaya, benci berlebihan juga berbahaya. Boleh Anda mencintai, tapi karena Allah. Boleh
orang yang tidak suka dengan kita, Anda benci. Tetapi bencilah sifatnya, tetapi jangan kau tiru sikapnya. Cukup sikap itu menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik, menjadikan sikap tidak baik orang lain kepada kita menjadi dorongan buat kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu yang kedua nasihat dari Rasulullah. Nasihat pertama, uripo sak karepmu, sing penting ojo lali nek kowe bakale mati. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Nasihat yang kedua, kowe arep seneng karo sapa wae sak karepmu, tetapi kowe bakal pisah karo sing mbok seneng. Cintailah dengan siapapun kamu mau, tetapi ingat kamu akan berpisah dengan yang engkau cintai. Yang ketiga, pesan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Kamu berbuatlah sesukamu. Kowe arep polah-polah sak karepmu. Tetapi ingat, semua yang kita berbuat itu semua ada hisabnya. Allah berfirman dalam surat Yasin, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا yaksibun. Firman Allah mengatakan al-yauma, pada suatu hari nanti, nakhtibu ala afwaihim, mulut kalian terkunci, wa tukallimuna aydihim, dan tanganmu bisa berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kakimu menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang telah kamu perbuat. Anak-anakku yang saya banggakan, tentunya kita selalu didampingi oleh malaikat roket dan api yang selalu mencatat amal baik dan buruk kita. Semua ada balasannya. Selama hidupmu, mulutmu kamu gunakan untuk apa? Matamu selama hidup kau gunakan untuk apa? Telingamu selama hidup kamu gunakan untuk apa? Nasihat malaikat Jibril sederhana, berbuatlah sakar. Tetapi ingat, semua yang kita kerjakan, semua ada hisabnya. Kata Rasulullah, awalu ma yuhasabu indallah as-shalah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah ada tentang salat kita. Faidah solahat sairu amali. Ketika salatnya sudah baik, maka amal yang lain itu. Faidah fasadat sairu amali. Maka ketika amal itu buruk, maka itu pun akan merusak amal-amal kita. Terlihat simpel nasihat malaikat Jibril alaihissalam. Terlihat simpel sekali. Tetapi kalau kita praktekkan semuanya dengan baik, maka mental kita, kepribadian kita, iman kita tidak akan pernah goyah. Wong urip, orang hidup, kalau selalu ingat mati, dia tidak akan berani untuk menerjang larangan-larangan Allah. Orang yang menyukai sesuatu,
karena Allah, maka ketika kita cinta, ketika kita sayang, ketika kita suka, tetapi didasari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah kita berbuat yang di luar syariat agama Islam, di luar syariat agama. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang saya banggakan, tiga-tiganya nasihat Rasulullah itu semua tidak lain tidak bukan hanya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia hanya mempunyai dua pilihan. Anda mau ikut umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya masuk surga, atau kamu ingin mengikuti umat iblis. Iblis itu penak-penak. Iblis itu sudah enak-enak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena hal yang sepele, dia dilempar dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia sombong, dia takabur, dia mengatakan bahwa aku diciptakan dari api, Adam hanya diciptakan dari tanah. Hanya itu, permasalahan itu, tidak mau sujud, iblis dilempar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada diri kita, apakah melebihi apa yang diperbuat oleh iblis? Na'udzubillah. Saya kira tidak usah panjang lebar saya jelaskan. Inti dari semua ini adalah teguhkanlah iman kita, jaga ibadah kita, jaga ridhonya Allah, jaga ridhonya orang tua, jaga ridhonya bapak ibu guru kita, dan jaga orang-orang di sekitar kita biar mereka tidak tersakiti. Semoga kita semua menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang terbaik, manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.